Pernah kebayang nggak gimana rasanya makanan yang benar-benar sempurna? Ditanam di lingkungan super bersih, bebas polusi, pokoknya semuanya diatur dengan presisi. Tapi, gimana kalau kondisi sempurna itu justru bikin masalah baru yang aneh dan misterius? Nah, ini dia. Kita bakal bedah bareng-bareng sebuah kasus detektif ilmiah yang seru banget tentang apa yang terjadi waktu masa depan pangan kita ketemu sama tantangan yang gak disangka-sangka. Coba deh perhatiin baik-baik. Kelihatan kan? Ada bintik-bintik aneh, benjolan-benjolan kecil di daun sama batangnya. Dan ini loh bukan karena hama atau penyakit. Ingat, ini terjadi di lingkungan yang paling steril dan terkontrol. Nah, ini dia inti misterinya. Kenapa tanaman ini kok kayaknya protes sama kesempurnaan? Oke, biar lebih jelas, konteksnya gini. Kangkung yang tumbuh di alam liar itu bisa loh nyerap logam berat kayak kadmium. Bahaya banget buat kita kan? Nah, pertanian dalam ruangan atau yang kerennya disebut Controlled Environment Agriculture itu hadir sebagai solusi jenius buat masalah ini. Tujuannya satu, mastiin makanan kita 100% aman. Tapi ironisnya di sini, waktu kita berhasil ngilangin satu masalah, tanpa sadar, kita malah bikin masalah baru. Kondisi yang harusnya paling ideal, ternyata malah memicu kelainan yang aneh banget di tanamannya. Nah, benjolan-benjolan misterius ini ada nama ilmiahnya, yaitu intumescence. Gampangnya gini, ini tuh pertumbuhan sel yang nggak normal. Akibatnya, sayurannya jadi kelihatan nggak menarik, dan ya, nilai jualnya langsung anjlok. Jelas, ini jadi masalah besar buat industri pertanian modern. Oke, untuk bisa pecahin kasus ini, para ilmuwan kita harus bertindak kayak detektif. Langkah pertama, tentu aja, olah TKP. Mereka harus periksa korban dari dekat alias melihat si noda-noda ini lebih detail. Kalau dilihat pakai mata biasa sih, ya kelihatannya cuma benjolan aja. Tapi apa yang sebetulnya terjadi di level sel? Nah, disinilah investigasinya mulai jadi seru banget. Dan wow, ini dia penampakan pertamanya di bawah mikroskop. Yang bikin kaget tuh ini bener-bener kacau balau. Sel-sel yang harusnya rapi jali, ini malah numpuk, pecah, nggak beraturan sama sekali. Ini tuh kayak kita lagi ngelihat struktur gedung yang ambruk dari dalam. Oke, kita bedah lebih dalam lagi ya. Gambar ini nunjukin potongan melintang dari benjolannya. Kita bisa lihat dengan jelas banget gimana sel-sel di bawah permukaan itu jadi berantakan total. Jadi ini bukan cuma masalah kosmetik di permukaan, tapi masalahnya udah sampai ke akarnya, ke strukturnya. Nah, dari sini, para ilmuwan nemuin ada dua biang kerok yang beda. Di daun, sel-selnya itu pada bengkak, istilahnya hipertrofi. Bayangin aja balon air yang diisi terus sampai mau meledak. Nah, kalau di batang, beda lagi ceritanya. Tanamannya malah kebanyakan produksi sel baru sampai numpuk nggak keruan. Itu namanya hiperplasia. Jadi, ada dua masalah berbeda yang nyebabin satu gejala yang sama. Dan ini dia mungkin petunjuk terbesarnya. Kulit pelindung tanaman ini, lapisan terluarnya, itu rusak parah. Lapisan lilin yang super penting buat ngelindungin tanaman dari stres lingkungan, itu hilang total di bagian yang kena masalah. Artinya apa? Tanamannya jadi rentan banget. Ibaratnya, benteng pertahanan alaminya udah hancur lebur. Oke, dengan semua bukti forensik ini, para detektif ilmiah kita akhirnya punya tersangka utama. Jelas ada sesuatu di lingkungan sempurna itu yang bikin si tanaman stres berat. Dan semua petunjuk mengarah ke satu hal, cahaya. Yap, di pertanian modern dalam ruangan, cahaya itu kan 100% buatan. Jadi, tim peneliti ngerancang 3 eksperimen pintar buat ngetes gimana sih berbagai aspek cahaya ini bisa jadi penyebab masalah intumescence tadi. Eksperimen pertama, pertanyaannya simpel aja. Gimana kalau tanamannya ditanam lebih dempet-dempetan? Mereka kan bakal saling kasih bayangan tuh. Nah, kira-kira saling melindungi dari silaunya cahaya ini bisa ngebantu nggak ya? Dan ternyata berhasil. Hasilnya jelas banget. Tanaman yang ditanam lebih rapat, yang dapat sedikit naungan dari tetangganya, jumlah benjolannya jauh lebih sedikit. Jadi, pelajaran pertama, sedikit naungan dari teman-temannya sendiri, itu ternyata berguna banget. Lanjut ke eksperimen kedua, yang ini lebih detail lagi. Pertanyaannya, masalahnya itu ada di intensitas cahayanya atau di total dosis cahaya hariannya? Gampangnya gini deh, mana yang lebih bikin stres? Kena cahaya super terang tapi cuma sebentar, atau kena cahaya yang lebih adem tapi sepanjang hari? Dan ini dia temuan kerennya. Walaupun total jumlah cahaya yang diterima sama,
Ternyata kalau cahayanya disebar dengan intensitas lebih rendah tapi durasinya lebih lama, masalahnya berkurang drastis. Jadi kuncinya bukan cuma soal seberapa banyak cahayanya, tapi juga gimana cara ngasihnya. Nah, ini dia nih eksperimen yang paling out of the box. Sinar UVB itu kan biasanya kita kenal bahaya ya buat tanaman, bikin rusak. Tapi para ilmuwan ini mikir, gimana kalau dosis super kecil dan terkontrol malah bisa jadi semacam vaksin buat tanaman? Bisa nggak ya itu justru memicu sistem pertahanan alaminya? Dan ternyata berhasil. Gila kan? Dosis kecil UVB beneran bisa ngurangin benjolan tanpa mengganggu pertumbuhan. Tapi kalau dosisnya kebanyakan, tanamannya malah jadi kerdil. Nah ini yang disebut efek Goldilocks. Dosisnya harus pas banget, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Oke, setelah lewat 3 eksperimen tadi, para ilmuwan kita akhirnya berhasil memecahkan kasus ini. Semua potongan puzzle-nya sekarang udah lengkap buat nyusun solusi yang paling pas. Dan ini dia resep jitunya, hasil dari semua eksperimen tadi. Pertama, tanam kangkungnya yang rapat. Kenapa? Biar mereka saling bikin naungan alami. Kedua, tetap pakai cahaya yang intensitasnya tinggi. Ini penting buat ngejar hasil panen yang maksimal. Dan yang ketiga, langkah kuncinya, kasih suntikan radiasi UVB dikit aja. Anggap aja ini vaksin buat nguatin pertahanan si tanaman biar nggak berbintil. Nah, kombinasi cerdas inilah solusinya. Oke, jadi misteri kangkung berbintil udah terpecahkan. Keren. Tapi, terus kenapa? Apa artinya penemuan ini buat kita semua? Ini tuh bukan cuma soal kangkung loh. Ini bukti bahwa pertanian masa depan itu kuncinya ada di presisi. Tiap tanaman itu mungkin butuh resep lingkungannya sendiri-sendiri. Resep cahaya, resep nutrisi yang unik. Riset kayak gini penting banget buat ngebuka potensi penuh pertanian dalam ruangan, supaya kita bisa punya makanan berkualitas tinggi di masa depan. Kutipan dari penelitian ini ngerangkum misinya dengan pas banget. Tujuannya adalah gimana caranya kita bisa memanipulasi cahaya secara efektif buat ngurangin masalah kelainan kayak gini, tapi di saat yang sama justru ningkatin hasil panen dan kualitasnya. Sempurna. Kasus kangkung berbintil ini ngajarin kita satu hal penting. Bahkan waktu kita mencoba menciptakan kesempurnaan, alam itu masih punya banyak banget kejutan. Ini jadi bikin kita mikir ya, seiring kita terus berinovasi buat masa depan pangan, kira-kira rahasia apa lagi sih yang disembunyiin tanaman yang nunggu buat kita ungkap?